Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa menuntut ilmu, kita masih bisa makan, minum, dan tidur. Sehingga dengan nikmat itu mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi hidup kita, umur kita, harta kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan rahmat kepada kita semua, amin. Salawat wa salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan semua sunnahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan yaumil qiyamah, amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah Rasulullah SAW wafat, itu Sayyidina Bilal meminta izin kepada Khalifatul Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, "Wahai Khalifah, aku ingin berhenti azan. Sungguh aku ingin hijrah ke Syam." Kata Abu Bakar, "Apa alasan kenapa kamu ingin berhenti azan? Bukanlah engkau adalah orang yang senantiasa diminta azan oleh Rasulullah SAW." Kata Bilal, "Sungguh hai Abu Bakar, ketika Rasulullah SAW masih hidup, sungguh aku sebelum azan aku membangunkan beliau. Sungguh ketika aku naik menara, aku pun melihat beliau. Ketika aku selesai azan, aku memanggil beliau. Sungguh kenangan itu adalah kenangan yang sangat indah bagiku. Dan aku selalu teringat dengan Rasulullah SAW ketika aku melakukan hal seperti itu. Maka dari itu, wahai Khalifatul Rasulillah, aku berhenti untuk menunaikan azan." Kata Bilal bin Rabah. Kata Khalifatul Rasulillah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Kalau begitu permintaanmu, baiklah, aku akan kabulkan." Akhirnya Sayyidina Bilal bin Rabah pun hijrah ke Syam. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, Sayyidina Bilal bin Rabah ini bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi. Kalau kita bermimpi dengan Rasulullah, itu insya Allah itu pasti Rasulullah. Karena apa? Karena setan itu tidak bisa menjelma ke dalam mimpi seorang, menjelma menjadi Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah berkata kepada Bilal di dalam mimpi, "Wahai Bilal, kamu sombong sekali. Kamu tidak pernah menjengukku, wahai Bilal." Akhirnya Bilal terbangun dari tidurnya. Beliau menangis dari sak-sak. Keluarganya pun heran. "Kenapa engkau, wahai Bilal?" Kata Bilal, "Rasulullah menemuiku." Bilal berkata bahwasanya aku telah sombong, tidak pernah menjenguknya, aku tidak pernah menziarahinya. Maka dari itu, besok aku akan ke Madinah untuk ziarah ke makam beliau. Akhirnya Bilal bin Rabah pun berangkat ke Madinah. Dalam riwayat ada yang mengatakan unta, ada yang mengatakan kuda, ada yang mengatakan keledai yang beliau tunggangi. Akhirnya ketika selama perjalanan itu beliau menangis. Bilal bin Rabah itu selama perjalanan menangis. Ingat sekali kenangan bersama Rasulullah SAW. Ya wajar lah, seorang Rasulullah itu, ya siapa sih yang nggak kangen, yang nggak rindu, yang nggak cinta. Apalagi para sahabat itu bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita aja yang nggak bertemu dengan Rasulullah itu, kita masih bisa mengimani beliau. Kita masih sampai saat ini bisa istiqomah mengimani agama beliau. Jadi begitu. Akhirnya ketika sampai di Madinah, beliau pun
beliau pun langsung masuk ke dalam makam Rasulullah SAW, dan suara beliau sudah hampir habis. Beliau katakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Beliau sampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Suara beliau sudah habis karena dihabiskan di perjalanan beliau nangis tergesa-gesa. Nah, akhirnya datanglah khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar ibn Khattab. Kata Abu Bakar, "Wahai Bilal, kenapa engkau menangis?" Kata Bilal, "Wahai khalifatul Rasulullah, sungguh aku takut tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah ketika di akhirat nanti." Kata Abu Bakar, "Wahai Bilal, siapapun yang menangis karena cinta kepada Rasulullah, maka dia akan bertemu dengan beliau di akhirat nanti. Benarkah engkau wahai khalifatul Rasulullah?" "Benar wahai Bilal." "Wahai Bilal, maukah engkau mengumandangkan azan?" Akhirnya Bilal melihat di menara, melihat makam Rasulullah, melihat di menara, melihat di makam Rasulullah. Beliau menangis lagi. Kata beliau, "Sungguh aku tidak kuat wahai khalifatul Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Kenang-kenangan itu masih ada di dalam benakku. Kenangan ketika akan mengumandangkan azan, mengumandangkan Rasulullah, kenangan ketika aku berada di menara, aku melihat Rasulullah sebelum azan, itu sangat membekas di hatiku. Aku tidak kuat untuk mengumandangkan azan." Akhirnya datanglah anak-anak kecil, cucu dari Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan dan Husain. Perlu kita ketahui, Sayyidina Hasan ini wajahnya mirip dengan Rasulullah. Sayyidina Husain itu kakinya mirip dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidina Hasan dan Husain itu memegangi tangan Sayyidina Bilal bin Rabah. Cucu-cucu Rasulullah ini merengek kepada Bilal, "Wahai kakek, maukah engkau mengumandangkan azan untuk kami?" Kata Bilal, "Sungguh khalifatul Rasulullah dan juga Umar ibn Khattab telah memintaku untuk azan, tetapi aku menolaknya. Tapi kali ini yang meminta adalah cucu beliau, Hasan dan juga Husain. Dan aku takut ketika aku menolaknya, maka Rasulullah juga akan menolak untuk bertemu denganku." Akhirnya Bilal radhiyallahu anhu pun azan. Dalam riwayat itu waktu sahar, waktu subuh. Itu berita Bilal untuk azan itu sudah menyebar ya di kota Madinah. Sudah ada yang bersiap-siap untuk mendengar azannya Bilal. Jadi waktu sudah ditentukan, Bilal pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu masyarakat Madinah itu ada yang gempar. Jadi ada yang berkata, "Apakah Rasulullah telah hidup kembali? Apakah Rasulullah telah hidup kembali?" Jadi mendengar suara Bilal bin Rabah itu seolah Rasulullah itu masih hidup, seolah Rasulullah itu dibangkitkan kembali gitu. Jadi luar biasa. Memang adanya Bilal itu mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Melanjutkan azan, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai-sampai ada yang pingsan karena mendengar azannya Bilal bin Rabah. Sungguh pada saat itu suasana Madinah itu lebih sedih daripada ketika wafatnya Rasulullah. Itu hampir seluruh Madinah itu menangis semua. Mereka ingat Rasulullah, mereka mengatakan, "Apakah Rasulullah telah hidup kembali?" Akhirnya dikatakan tidak, itu adalah azan dari Bilal bin Rabah. Akhirnya beliau tertunduk kembali menangis. Ada yang sampai pingsan. Jadi Masya Allah, sungguh memilukan. Jadi Madinah itu ada dua hal ya yang membuat mereka itu
menangis masyarakatnya ketika Rasulullah wafat, dan juga ketika azan Sayyidina azan terlahir Bilal. Dan ketika sampai lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika beliau mengucap lafaz Muhammadur Rasulullah, beliau menangis, beliau berhenti. Kata beliau, sungguh aku tidak kuat untuk melanjutkan azan ini, silakan lanjutkan azan ini. Beliau tidak kuat untuk meneruskan azannya karena mengucap lafal Muhammadur Rasulullah. Beliau teringat dengan Rasulullah SAW. Jadi begitu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah azan terakhir Bilal bin Rabah, azan yang tidak sempat beliau selesaikan, azan yang membuat kota Madinah gempar, azan yang membuat kota Madinah, seluruh masyarakat kota Madinah menangis terseduh-seduh, menangis karena ingat Rasulullah, menangis karena menganggap bahwa Rasulullah telah hidup kembali, mengingat kenang-kenangan bersama Rasulullah SAW. Jadi gempar. Jadi Masya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi figur yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, kita mempelajari kitabnya, mempelajari hadisnya, mempelajari ilmu agama Islam dengan semangat, karena menuntut ilmu itu tidak selesai ketika kita sudah SMA atau kuliah, tapi menuntut ilmu itu selesai ketika kita sudah wafat. Jadi begitu, sampai yang lahat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, maaf kepada Allah, mohon ampun. Kebenaran semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.